Shalom, apa kabar semua? Selamat berjumpa lagi di Mutiara Malam. Malam ni kita akan juga dikuatkan di dalam firman-Nya. Dan kita akan sama-sama belajar tentang apakah anda mengasihi Tuhan. Topik malam ni ialah apakah anda mengasihi Tuhan. Mungkin anda sudah bertahun-tahun terima Tuhan, atau mungkin ada yang dilahir di dalam rumah tangga Kristian. Tapi mengapa saya masih bertanya tentang itu? Yaitu mengapa anda mengasihi Tuhan. Mungkin berapa di antara juga tersinggung tentang pertanyaan saya. Tapi jujurnya, ini pertanyaan yang sangat penting. It's very important. Karena banyak masalah keluarga, konflik, kecemburuan, tidak mengampuni, kepahitan, egois, kesombongan dan lain-lain muncul kerana kita tidak mengerti tentang artinya kasih Tuhan. Dan dari mana sumber kasih itu? Dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan apakah artinya mengasihi Tuhan? Di Matius pasal 22 ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan saya percaya saudara sudah mengenal firman ini dengan sangat baik. Bahkan Anda mungkin sudah menghafali tentang firman ini. Tetapi mengapa saudara masih mengalami banyak pergumulan di dalam hidup ini? Biasanya pergumulan hidup terjadi kerana ketidaktaatan kita kepada firman-Nya. Itu yang menyebabkan kita mengalami banyak tekanan di dalam hubungan kita sesama manusia. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda menjadikan Yesus pusat kehidupan Anda? Dan apakah pertanyaan kedua ialah apakah Yesus Kristus lebih penting daripada wang Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, kerja Anda, bisnes Anda? Saya tidak menyatakan bahawa wang tidak penting atau pekerjaan tidak penting. Tapi apakah prioritas mereka di dalam hidup Anda? Apakah Kristus lebih penting atau hal dunia ini? Jika jawaban Anda yang negatif kepada kedua pertanyaan itu, maka saya dapat mengatakan bahawa mungkin Anda memang mengasihi Kristus. Tapi jelasnya Kristus bukan kasih pertama Anda, dan Kristus bukan prioritas di dalam hidup Anda. Apakah itu benar? Kerana hidup ini ialah pilihan. Mengasihi Kristus ataupun kita lebih mengasihi dunia ini atau mammon. Orang mengasihi Kristus akan memberi keutamaan kepada Kristus apa-apapun. Itu orang percaya lebih mencintai dunia, perkara dunia ini, seperti kewangan, seperti kedudukan, hawa nafsu dan sebagainya. Dan dunia mammon, jika itu lebih penting, mari kita melihat Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, cedera, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan kedagingan ini tidak akan dapat pergi ke syurga. Bahkan mereka akan dibuang ke lautan api, yaitu neraka. Kerana setiap dosa yang kita melakukan itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Galatia 5:20 mengatakan bahawa seandainya kita lebih mementingkan Tuhan Yesus, kita akan menghasilkan buah, yaitu buah kasih, buah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentangkan hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah apa? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu
dan keinginan dagingnya. Yaitu sebab itu sebagai orang percaya kita seharusnya memikul salib setiap hari, seperti yang ditulis di Lukas pasal 9 ayat 23. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita giat hormat. Satu peringatan untuk setiap kita. Jangan kita saling menantang, bermusuhan, dan saling mendengki. Jangan kita saling cemburu. So, mengasihi Tuhan berarti kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya dan tidak menyimpang darinya. Mengikuti Dia, kita rela menjadi murid-Nya, rela dibentuk dan dididik sampai dipanggil Tuhan balik ke syurga. Jika Anda mengasihi Kristus, saya percaya hidup Anda ialah hidup yang berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Tidak ada lagi tentang diri Anda, tidak ada lagi tentang kepentingan Anda, tapi apa yang Anda pentingkan ialah tentang untuk memuliakan Tuhan, bukan tentang diri pribadi sendiri. Sekarang mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Firman menyatakan bahawa kita harus mengasihi Dia. Seperti tadi kita katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah perintah dari Tuhan. Firman Tuhan ialah firman yang berotoritas dan ia adalah kebenaran. Apakah Anda ingin mentaati firman dan perintahnya? Jika kita tidak menghidupi firman, bagaimana Anda bisa mengatakan bahawa Anda mengasihi Tuhan? Karena Alkitab ialah surah kasih Kristus kepada kita orang percaya. Jika kita tidak mentaati firman, bagaimana kita bisa dikatakan orang yang percaya? Itulah sebab kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Poin yang pertama ialah Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Itu bisa dilihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihinya kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Dialah yang memilih kita dengan kasih-Nya. Allah adalah kasih. Ini poin kedua. Kunci ialah God is love. Tuhan mengasihi kita. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Di sini kita bisa belajar tentang sumber kasih. Dari mana kasih itu berada? Yaitu dari kasih Kristus. Kasih Kristus ialah kasih agape, unconditional love, kasih yang tidak terbatas, yang tanpa syarat, kasih yang tanpa syarat. Inilah kasih sejati, kasih yang memberi, yang yang rela berkorban, tapi bukan untuk menerimanya. So, bagaimana hubungan suami istri sekarang? Bagaimana hubungan orang tua dan anak Anda? Bagaimana hubungan Anda dengan teman sekerja atau bos Anda? Bagaimana hubungan Anda dengan kawan-kawan? Bagaimana hubungan Anda dengan pacaran Anda? Hubungan Anda apakah ialah untuk menerima atau memberi? Kita perlu belajar untuk memberi. Kita perlu belajar untuk berkorban. Kerana itulah artinya kasih. Kasih ialah memberi dan bukan menerima. Jika Anda mau menerima dari seseorang, mari kita belajar untuk memberi kasih dahulu. Keselamatan. Maka kita harus mengasihi Kristus. Kerana Tuhan Yesus sudah memberi kita keselamatan dan hidup kekal kepada setiap kita yang percaya. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan, supaya kita tidak binasa, setiap kita yang sudah terima Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia oleh dia. Barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum,
Barang siapa tidak percaya, ia akan berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggalnya. Poin yang keempat ialah mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan ialah pencipta kita, dan ada panggilan spesial di dalam setiap hidup kita. Itu bisa dilihat di Yeremia pasal 1 ayat 5. Mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibunya, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu untuk hidup Yeremia. Tapi untuk hidup setiap kita, Tuhan sebagai pencipta untuk kita, Dia memang mempunyai rencana yang khusus untuk setiap kita. Oleh itu, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan? Sebenarnya kita bisa mengasihi Dia bisa bermula dari hati kita. Di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, kerana inilah kewajiban setiap orang. Oleh itu, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Pertama, kita harus takut akan Tuhan. Kita perlu mempunyai roh takut Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan hati Dia. Kedua, kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Kita harus rela untuk melakukan firman-Nya. Ini dua ayat kunci untuk setiap kita. Ketiga, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita bisa mengasihi Dia dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Di Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan setiap orang merenungkan firman siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita bisa mengasihi Tuhan dengan merenungkan firman-Nya. Dan semasa Anda bisa merenungkan firman, Tuhan menyatakan, Tuhan menjanjikan bahwa Anda akan menjadi orang berhasil pada musimnya. Dan apa yang Anda perbuat akan tetap berhasil. Ya, so sangat penting di mana kita diingati tentang firman-Nya. Hidup di dalam kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ialah semasa kita hidup di dalam kasih. 1 Yohanes pasal 1 ayat 16 mengatakan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 mengatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kasih Kristus berkuasa untuk memerdekakan kita. Kita bisa mengasihi mereka yang tidak bisa dikasih semasa kita mempunyai kasih Tuhan. Dan hubungan kita akan lebih mantap semasa kita mempunyai kasih Kristus. Hidup kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Oleh itu, mari kita menjaga hati kita. Jangan suka kita bertengkar dan memusuhi orang lain. Sangat penting, mari kita belajar hidup di dalam kasih. Yohanes pasal 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semasa Anda hidup di dalam kasih, kebenaran firman itu akan menjadi engkau bebas, hidup bebas di dalam Dia. Bagaimana Anda bisa mengasihi Dia? Dengan menjadi murid Tuhan. Anda bisa rela menjadi murid Dia. Yohanes pasal 8 ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia, jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yaitu saudara-saudari, mari kita mempunyai kerinduan untuk menjadi murid Dia. Karena semasa Anda rela menjadi murid Dia, Anda akan menunjukkan bahwa Anda mengasihi Dia. So sangat penting, mari kita belajar bersama-sama
Betapa pentingnya kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan pencipta kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang sumber untuk kasih. Tuhan yang sumber kasih. Semasa Anda mengenal bahwa kasih Tuhan, kasih yang sejati, yaitu kasih yang memberi, hidup Anda akan mengalami satu terobosan. Itulah yang bisa disampaikan oleh saya. Dan malam ini, untuk sesiapa yang sudah menerima Tuhan, saya ingin mencoba Anda supaya Anda lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan. Tapi apakah ada itu yang akan menentukan sama ada hidup Anda berubah atau berhasil. Dan untuk Anda yang belum mengenal Tuhan, malam ini untuk menerima Dia. Ada damai sejahtera, ada kasih, Anda akan mempunyai harapan dalam Dia. Apakah Anda rela juru sama Anda? Karena Tuhan rela memimpin hidup Anda. Mungkin hidup Anda sekarang masih hancur, atau tidak ada harapan, atau mungkin Anda berasa bahwa hidup Anda selalu ditolak oleh manusia, mungkin termasuk keluarga Anda. Malam ini saya ada kabar yang baik untuk Anda, bahwa Yesus sangat mengasihi Anda. Semasa ada Yesus di dalam hidup Anda akan mengerti bahwa hidup Anda akan berubah. Hidup Anda akan berubah. Dan mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman. Biar Tuhan Engkau yang menyempurnakan semuanya. Biarkan mereka lebih mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Karena kita tahu bahwa Engkau Tuhan, Engkaulah sumber kasih agape, kasih yang tidak terbatas. Ya Tuhan, terimalah kasih dari Tuhan, kasih agape. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan menerima Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan tetap menerima Anda. Ya Tuhan, jamah setiap mereka, setiap streaming malam ini, jamah hidup mereka, biar mereka mengerti bahwa mereka perlu lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Mereka perlu lebih mengandalkan Engkau. Karena semasa mereka mentaati Engkau, semasa mereka mentaati, itu juga berarti bahwa mereka mengasihi Engkau. Semasa mereka menunjukkan kasih mereka kepada Engkau, kita percaya bahwa Tuhan, Engkau juga sedia bercampur tangan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, jamah hidup mereka, ubah hati mereka, ubah hati mereka yang hancur, ubah hati mereka yang luka, ubah hati mereka yang mungkin tidak ada harapan, ubahkan mereka. Karena di dalam hamba mau mendeklarasikan bahwa di dalam Kristus ada harapan, di dalam Kristus ada rencana yang baik di dalam hidup mereka. Di dalam Kristus mereka akan dipenuhi oleh kasih Engkau. Di dalam Kristus mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan dari segala belenggu-belenggu dosa. Ya Tuhan, terus bekerja dalam hidup mereka sampai Engkau memanggil setiap kita. Tuhan Yesus, jamah kami serahkan malam ini pada tangan Engkau. Biar Engkau yang bercampur tangan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang katakan Amen.